Di awal film, kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Kang Maru. Dia merupakan mahasiswa kedokteran yang berbakat dan pintar. Suatu hari, saat melakukan kunjungan ke pasien bersama seorang profesor, dia bertanya kepada profesor itu mengapa sang profesor tidak bertanya kepada mereka semua tentang pasien itu. Sehingga saat ada seorang pasien, profesor itu bertanya kepada Kang Maru tentang apa yang diderita oleh anak itu. Kang Maru tidak bisa menjawab dan dia melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada anak itu. Setelah menemukan penyakit anak tersebut, dia menemui sang profesor untuk menyampaikan diagnosa pasien itu. Namun setelah hasil tes keluar, tidak ada hasil yang menunjukkan kalau diagnosa Kang Maru itu benar, sehingga profesor memarahinya. Kang Maru pulang ke rumahnya. Dia memiliki seorang adik. Saat pulang, dia menemukan adiknya sedang sakit. Di rumah sakit ternyata pasien itu kembali dan mereka mengadakan pemeriksaan sekali lagi. Dan tentang diagnosa Kang Maru ternyata itu benar. Sang profesor meminta juniornya untuk menghubungi Kang Maru karena dia ingin mengakui kesalahannya. Sementara itu di rumah, saat Kang Maru sedang mengurus adiknya, dia mendapatkan telepon dari seorang wanita yang bernama Han Jae-hye. Kang Maru sangat mencintai wanita itu. Jae-hye bekerja sebagai seorang wartawan. Dia meminta tolong kepada Kang Maru untuk datang ke tempatnya. Dan karena wanita itu, Kang Maru meninggalkan adiknya yang sedang sakit. Sesampainya di sana, ternyata Jae-hye sudah membunuh seseorang. Dan dia memohon kepada Kang Maru untuk menolongnya. Karena cintanya yang begitu besar, Kang Maru meminta Jae-hye untuk pergi dari tempat itu. Dan sebagai gantinya, dia menghilangkan barang bukti kejahatan dan mengaku kalau dialah yang sudah membunuh orang itu. Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang gadis yang bernama Enggi, yang merupakan seorang direktur di perusahaan milik ayahnya. Sepulang kerja, dia melihat ayahnya bersama Jae-hye. Ternyata di sana Jae-hye sedang menjilat kepada ayah Enggi. Dengan mengatakan dia berada dalam bahaya karena membela ayah Enggi, sehingga membuat pria itu terharu dan memeluknya. Sedangkan di tempat lain, Kang Maru ditangkap polisi dan dipenjara selama 5 tahun. 6 tahun sudah berlalu, Kang Maru sudah bebas dan sekarang dia bekerja sebagai lelaki panggilan. Dan Jae-hye sudah menjadi istri simpanan ayah Enggi. Dan dari hubungan itu dia memiliki seorang anak. Suatu hari, Kang Maru berada di dalam pesawat bersama temannya. Saat akan ke toilet, tanpa sengaja dia bertemu dengan Enggi yang jatuh pingsan. Akhirnya, dia menolong Enggi. Alangkah terkejutnya dia saat melihat Jae-hye di sana. Lalu, Jae-hye memperkenalkan dirinya sebagai ibu Enggi. Dan ternyata dia sudah memiliki seorang anak. Maru berusaha menolong Enggi, namun Jae-hye meragukan kemampuannya. Kang Maru teringat saat pertama kali dia bertemu dengan Jae-hye, yang saat itu sedang dikejar-kejar seseorang, dan dia menyelamatkannya sampai saat mereka berkuliah dan berpacaran. Orang kepercayaan keluarga Enggi yang bernama Junha datang mengunjungi Enggi di rumah sakit. Tiba-tiba Enggi mendapatkan laporan dari orang kepercayaannya yang mengatakan kalau Jae-hye baru saja mengambil uang yang sangat banyak dari bank. Lalu dia meminta orang itu untuk mencari tahu kemana Jae-hye pergi dan kepada siapa uang itu akan diberikan. Ternyata Jae-hye pergi ke rumah Kang Maru, namun dia tidak menemukan Kang Maru di sana. Sehingga dia memberikan uang itu kepada teman Kang Maru. Ternyata dia sedang menemani adiknya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah, temannya itu memberikan uang tersebut kepada Kang Maru dan menyampaikan pesan Jae-hye yang meminta agar Kang Maru pindah dari tempat itu dan melupakan semua tentang dirinya. Kang Maru tidak mau menerima uang itu. Sesampainya di rumah, Enggi sudah menunggunya dan mengatakan kalau dia sudah tahu bahwa hari ini Jae-hye menemui Kang Maru dan memberikan uang yang sangat banyak kepada pria itu.
Jahe mengatakan itu adalah bayaran karena sudah menyelamatkan nyawa Enggi. Namun Enggi tidak mempercayainya. Lalu Jahe mengatakan kalau dia sudah diperas oleh Kang Maru. Karena hal itu, Jahe kembali mengungkit kejadian yang menimpa Enggi 7 tahun lalu. Saat Enggi terlibat kepemilikan obat terlarang. Lalu dia mengancam, bagaimana kalau media sampai tahu akan hal itu. Enggi teringat kejadian itu. Saat itu dia sedang berpacaran dengan seseorang. Orang itu yang sebenarnya memiliki obat-obat terlarang tersebut. Namun karena dia sangat mencintai pacarnya sehingga dia mengaku kalau obat itu adalah miliknya. Lalu dia menelpon mantan pacarnya itu yang sekarang sudah punya anak dan istri. Dan dia mengatakan kenapa dia melakukan hal bodoh itu kepada pacarnya. Saat makan, Enggi mengatakan kalau dia sudah melaporkan pria itu ke polisi. Pria yang dia maksud adalah Kang Maru, karena dia sudah melakukan pemerasan kepada Jaehae. Dan laporan itu dibuat atas nama Jaehae. Kang Maru datang ke rumah Enggi untuk mengembalikan uang yang diberikan Jaehae kepadanya. Dia meletakkan uang itu di dalam kotak surat rumah itu. Tiba-tiba adiknya menelpon dan mengatakan kalau ada polisi yang datang ke rumah mereka. Polisi itu datang karena laporan Jaehae tentang pemerasan tersebut. Akhirnya Kang Maru dibawa ke kantor polisi. Jaehae menemui Kang Maru di sana. Di sana, Kang Maru ditanyai apakah benar dia sudah melakukan pemerasan kepada Jaehae. Namun, Kang Maru tidak mengatakan apapun. Berbanding terbalik dengan Jaehae yang mengatakan kalau Kang Maru sudah memerasnya. Setiba di rumah, seorang asisten rumah tangga memberikan sebuah amplop kepadanya. Ternyata itu berisi uang yang dia berikan kepada Kang Maru. Kang Maru akhirnya dibebaskan karena tuduhan itu tidak terbukti. Saat kembali ke rumah, dia tidak menemukan adiknya. Ternyata adiknya berada di rumah sakit. Suatu hari, Enggi sedang mengendarai motornya. Dan kebetulan di sana juga ada Kang Maru yang juga sedang mengendarai motornya. Terjadilah balapan di antara mereka berdua. Sehingga tanpa sengaja motor Enggi jatuh ke pinggir jurang. Dan di sana ada boneka kesayangannya. Boneka itu adalah pemberian ibunya. Akhirnya Kang Maru membantu mengambilkan boneka itu. Namun sayangnya Kang Maru harus terluka dan dibawa ke rumah sakit. Di tempat lain, Jaehae bertekad untuk merebut semua kekayaan milik Enggi agar jatuh ke tangannya dengan menggunakan anak hasil hubungan gelapnya dengan ayah Enggi. Pengacaraan menemui seseorang. Orang itu adalah orang suruhan pengacara Park yang ditugaskan untuk menyelidiki hubungan antara Jaehae dengan Kang Maru. Pengacaraan mengancam orang itu, sehingga dia mengatakan informasi yang ditemukan, bahwa dulu Jaehae pernah berpacaran dengan Kang Maru. Namun pengacaraan meminta agar orang itu tidak memberikan informasi tersebut kepada pengacara Park. Kemudian orang itu mengatakan bahwa tidak ada hubungan apapun antara Jaehae dengan Kang Maru. Mendengar hal itu, tentu saja pengacara Park merasa kurang yakin tentang informasi tersebut, dan dia akan mencari tahu sendiri tentang hal itu. Saat sedang makan, pengacaraan mendapatkan laporan jika Enggi bisa menjadi donor organ untuk ayahnya. Mendengar hal itu, ayahnya marah karena Enggi mengambil keputusan tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu. Ayahnya menolak untuk melakukan hal itu. Jaehae mengatakan kalau Enggi tidak perlu untuk melakukan hal tersebut, karena dia yang akan mendonorkan organ untuk suaminya itu. Hal itu dia lakukan untuk mengambil simpati suaminya, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Benar saja, ayah Enggi berhasil dikelabui olehnya, sehingga ayah Enggi akan menikahi wanita itu secara resmi, agar semua orang tahu bahwa Jaehae adalah istrinya. Enggi sudah mendapatkan laporan bahwa ayahnya akan menikahi Jaehae secara resmi. Saat melihat boneka itu, membuatnya teringat akan ibunya yang harus meninggalkan rumah karena ayahnya menikahi Jaehae. Ternyata boneka itu dikirimkan oleh Kang Maru. Enggi mencari Kang Maru. Ternyata Kang Maru akan mencari adiknya yang pergi ke rumah ibunya. Ibu Kang Maru bekerja di sebuah warung dan dia sudah menikah lagi. Dia tidak mau menampung anaknya tersebut,
sehingga dia meminta Kang Maru untuk membawa adiknya pergi. Jahe menemui pengacaraan dan menceritakan semua masa lalunya. Dia meminta pengacaraan agar mau membantunya. Pengacaraan mengantarnya pulang. Lalu dia bertanya kenapa Jahe mengatakan semua itu kepadanya. Jahe mengatakan bahwa dia tahu bahwa sudah lama pengacaraan menyukai dirinya. Bahkan sebelum suaminya itu menyukainya. Jahe mencium pria itu. Tanpa mereka sadari, di sana juga ada Kang Maru yang melihat semuanya. Kang Maru membangunkan Enggi. Saat melihat Enggi keluar dari mobil itu membuat Jahe sangat terkejut.